Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang sulit kita terima dalam hidup: perpisahan. Ketika seseorang yang kita cintai meninggal, kita tahu bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Tetapi mengetahui hal itu tidak membuat kehilangan menjadi mudah. Kita masih merindukan orangnya, masih ingin mendengar suaranya, masih ingin berbicara dengannya. Dan pada saat seperti itu, iman kita berhadapan dengan satu pertanyaan besar: apakah kematian benar-benar menjadi akhir? Bacaan pertama hari ini menggambarkan kemenangan Allah atas kuasa kejahatan. Tetapi Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus membawa kita lebih jauh. Dasar pengharapan kita adalah kebangkitan Kristus. Paulus berkata, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata sulung penting. Kristus bukan satu-satunya yang akan dibangkitkan. Kebangkitannya menjadi awal dari kebangkitan mereka yang menjadi miliknya. Karena itu, iman kita kepada kebangkitan bukan sekedar mengatakan bahwa Yesus pernah hidup kembali setelah kematian. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bahwa kematian tidak mempunyai kata terakhir atas manusia. Paulus bahkan menyebut maut sebagai musuh yang terakhir. Artinya, kematian memang nyata. Kita tidak perlu berpura-pura bahwa kematian tidak menyakitkan. Kita boleh menangis ketika kehilangan, boleh merasa takut, boleh merindukan orang yang sudah pergi. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak berhenti pada kematian. Kita percaya bahwa Kristus telah membuka jalan menuju kehidupan. Hari ini, gereja merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria menjadi tanda pengharapan itu. Kita tidak merayakan Maria seolah-olah ia memiliki kuasa keselamatan yang terpisah dari Kristus. Justru sebaliknya, apa yang kita rayakan dalam diri Maria menunjukkan karya keselamatan Kristus yang telah mencapai kepenuhannya. Maria yang sejak awal menyerahkan hidupnya kepada Allah
dan mengambil bagian dalam karya keselamatan putranya, kini mengambil bagian dalam kemuliaannya. Karena itu, perayaan hari ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada Maria. Perayaan ini juga berbicara tentang tujuan hidup kita. Kita sering terlalu sibuk dengan kehidupan sekarang, mengejar pekerjaan, mengurus keluarga, memikirkan masa depan, menyelesaikan masalah, dan semuanya memang penting. Tetapi kita perlu ingat, ada kehidupan yang sedang kita tuju, ada kepenuhan yang belum kita lihat, ada kebangkitan yang kita nantikan. Maka, ketika hidup terasa berat, kita tidak hanya memiliki alasan untuk bertahan, kita memiliki harapan. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, kita tetap boleh menangis, tetapi air mata itu tidak harus menjadi tanda bahwa semuanya sudah berakhir. Ketika kita semakin tua, ketika tubuh mulai melemah, ketika kita sadar bahwa hidup ini memiliki batas, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan seolah-olah setelah kematian tidak ada apa-apa. Sebab Paulus mengatakan bahwa Kristus akan menghancurkan semua musuhnya, dan musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang terasa seperti semuanya berakhir, ingatlah, belum tentu itu sebuah akhir. Kegagalan bukan selalu akhir. Kehilangan bukan akhir dari segala-galanya. Penderitaan bukan akhir. Dan bahkan kematian pun bukan akhir bagi mereka yang hidup dalam Kristus. Maria mengingatkan kita akan hal itu. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan tidak berakhir dalam kehampaan. Ada tujuan, ada kepenuhan, ada kehidupan bersama Allah. Maka, mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan sampai kita lupa kemana hidup ini menuju. Dan ketika suatu hari kita harus berhadapan dengan kematian, semoga kita dapat menghadapinya bukan tanpa kesedihan, tetapi dengan pengharapan. Karena kita percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Dan karena Kristus telah bangkit, maut bukan berarti berakhir. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dan mengalahkan maut. Ketika kami takut menghadapi kematian, kuatkanlah iman kami. Ketika kami kehilangan orang yang kami cintai, hiburlah kami dengan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Melalui Santa Perawan Maria, ajarilah kami menyerahkan hidup kepadamu dengan setia sampai akhir. Semoga kami tidak hanya sibuk menjalani hidup sekarang, tetapi juga selalu mengingat tujuan akhir yang Engkau sediakan bagi kami, kehidupan bersamamu. Dan ketika tiba waktunya bagi kami untuk meninggalkan dunia ini, semoga kami tetap percaya bahwa maut bukanlah akhir, sebab Engkau telah membuka jalan menuju kehidupan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.